Oke, bertemu dengan saya lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Freddy Sambo ya dan hukumnya atas pembunuhan Joshua ya. Freddy Sambo ini kan berpangkat bintang 2, Inspektur Jenderal ya. Jadi udah berpengaruh di Polri. Bukan hanya di Polri aja, tapi pangkatnya pun cepat naik. Perlu juga dipertanyakan karena mungkin ada yang tersembunyi di balik itu semua, karena hukumannya awalnya di pengadilan kan dihukum mati. Tiba-tiba Mahkamah Agung menurunkan menjadi seumur hidup, termasuk istrinya ya kan. Udah tahu di situ semua yang ini udah memang direncanakan, pembunuhan itu memang direncanakan udah. Karena kenapa harus di rumah dinasnya harus dibunuh gitu kan. Ya semua udah jelas di persidangan secara terbuka lagi. Jadi CCTV itu udah rusak, udah tahu rusak atau memang dirusakkan kita nggak tahu pastinya kan. Ferdy Sambo yang cuma tahu karena di CCTV di rumah Durin Durin 3 itu pun katanya dirusak di CCTV itu, hingga ketua lingkungannya pun dipanggil ke pengadilan itu kemarin, tapi dia sayangnya sakit ya. Hingga orang CCTV pun dipanggil ya ke situ untuk mengklarifikasi ke pengadilan. Jadi dari apa ini, tuduhan awalnya kan Joshua ini melecehkan atau memperkosa putri ya. Dari sudut pandang ya nggak ada bisa dibuktikan bahwa dia dilecehkan atau diperkosa gitu. Soalnya nggak ada yang tahu juga, nggak ada saksinya, jadi agak sulit. Terus bukannya dia pisum langsung ke polisi, malah dia ngelapor ke suaminya yang pangkat irjen. Jadi di situ jadi tanda tanya, apa benar si putri ini diperkosa sama Joshua, atau mungkin ada kasus yang lain, atau ada mungkin kasus yang besar yang lain yang ditutup-tutupi hingga harus dilenyapkan nyawa si Joshua. Dan ya kita masyarakat berpikir ya ini mungkin udah berpengaruh ke segala lini ya kan, segala lini hukum Indonesia. Terlebih lagi Freddy Sambo ini ya jabatannya jadi polisi ya cepat naik, saking atasannya dulu di atasannya pun bisa disalibnya seperti apa Krishna Krishna ya, Krishna itu atasannya dulu, sekarang udah dia lagi lebih tinggi, jadi kita nggak tahu persis kayak mana jabatannya itu, baru dia cepat kali naiknya atau apa yang dia tahu atau kita yang nggak tahu apa-apa ini yang dibodoh-bodohi oleh hukum ini ya kan ya. Terlebih di saat ini hakim agung memutuskan, 3 hakim agung yang memutuskan dia harus hukumannya turun, semua diturunkan hukumannya. 2 hakimnya lagi ya tetap menginginkan Freddy Sambo hukuman mati. Jadi disitulah kita nggak tahu persisnya apa yang terjadi di balik layar semua ini, antara hakim agung, pihak kepolisian juga ya. Orang inilah cuman tahu ya kan, karena banyak masyarakat bertanya-tanya pasti kenapa ini bisa terjadi, padahal sewaktu jaksa mengumumkan hukuman
terdakwa semua ini pun ringan kemarin, persis seperti yang diumumkan jaksa, ya seumur hidup. Apapun hukumannya 10 tahun juga, tapi setelah selesai persidangan hakim memutuskan Freddy Sambo hukuman mati. Si Putri pun dihukum 20 tahun. Jadi jaksa sama hakim agung ini suaranya sama. Ya, apa mungkin karena orang ini bertikai masalahnya ya. Kenapa sih jaksa ini membuang hukuman ke hakim? Biar masyarakat yang menilai gitu, mungkin tanggapan si jaksa kalau kami buat hukuman gitu. Ya kemarin marah semua keluarga, apalagi terlebih keluarga Joshua ya kan. Dia korban utama, marahlah dia karena Freddy Sambo sama Putri Chandra dibuat hukuman yang ringan, padahal itu udah jelas-jelas merusak barang elektronik sehingga tidak bekerja dan pembunuhan secara berencana. Itu udah terbukti di pengadilan juga. Tapi nyata-nyatanya hukumannya diringankan oleh jaksa. Dan tiba-tiba dilemparlah isu itu ke publik. Ya publik ya benci sama jaksa, tapi jaksa beralasan ya ini nanti ada ke hukumnya dari yang udah tetap dari hukuman hakim katanya. Jadi kita nggak tahu lah ini antara hukum Indonesia ini. Kalau rakyat kecil tadi udahlah pasrah. Ini karena dia masih berpengaruh. Jadi itulah saya berharap kemarin di masa Jokowi ini hakim bukan hakim aja, seluruh penegak hukum ini ya jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah seperti yang Jokowi sering bilang. Jangan tajam ke atas, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terbalik lagi ya. Ya, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang sering kali diingatkan Jokowi. Jadi nanti kita tunggulah apalagi yang kebijakan Jokowi masalah hukum ini. Karena hakim agung ini pun perlu dipertanyakan, 3 hakim agung ini. Kayak mana makanya seperti ini hukuman di Indonesia ini? Apa dia enggak takut dibully oleh masyarakat karena hukumannya diringankan lagi? Ya kita lihat lagi nih selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.